Dapatkan informasi terupdate perdagangan dan investasi forex, saham, dan kripto hanya di channel Brother to Grow. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial lengkap bagaimana cara menggunakan MT4 atau MT5 di PC maupun laptop. Nah, untuk teman-teman yang belum download, tutorial cara downloadnya sudah saya berikan di deskripsi di bawah ini. Jadi silakan teman-teman download dulu MT4-nya atau MT5-nya. Di sini akan saya kosongkan terlebih dahulu. Saya buat dari awal supaya teman-teman lebih mudah untuk memahaminya. Di sini saya close. Nah, ini sudah kosong ya. Dan di sini kita akan mulai ya. Di pojok kiri atas ini ada file, ada view, ada tools, ada help. Jadi di bagian file ini ada new chart, kita klik file, ada new chart. Nah, di sini ada EURUSD. Kalau misalnya kita mau munculkan, tinggal diklik aja. Nah, di sini muncul EURUSD. Kalau misalnya kita mau tambah GBP/USD, di sini ada. Selanjutnya, kalau misalnya kita mau pilih nih selain daripada di sini, ada forex, ada metals atau gold, lalu ada cryptocurrency. Nah, jadi tinggal kita tambahkan aja. Oke. Nah, ini kan bertumpuk ya. Jadi bagaimana cara untuk supaya tidak bertumpuk? Nanti akan kita bahas. Nah, kita lanjut di sini. Di sini ada open file, open related, jarang saya gunakan. Nah, di sini ada open an account. Nah, kalau misalnya teman-teman mau membuka akun, di sini teman-teman bisa klik open an account. Lalu jika teman-teman tidak menggunakan broker FTS, teman-teman bisa menambahkan di sini nama brokernya. Ya. Teman-teman tinggal searching aja di sini, tambahkan nama brokernya, lalu tinggal scan. Nanti akan muncul. Ini kita close. Lalu untuk selanjutnya di sini ada login to trade account. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan nomor akun, password, lalu servernya, lalu centang save account information, lalu di sini tinggal klik login. Ini sudah login ya. Nah, di sini ada selanjutnya ini login to web trader, lalu print setup, lalu exit. Jadi ini kalau misalnya kita klik exit ini kita akan keluar. Nah, selanjutnya yang kedua ada view. Di sini ada bahasa, di sini bisa kita rubah bahasa yang mau kita gunakan. Nah, di sini ada bahasa Inggris, ada juga bahasa Indonesia. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan yang biasa teman-teman gunakan. Nah, di sini selanjutnya ada toolbars. Nah, di sini toolbars ini untuk memunculkan tools yang ada di MT4 ini. Misalnya kita centang standar ini, nah muncul ini ya. Muncul ini. Jadi ini kita centang semua. Ini tentang charts ini akan bertambah. Lalu untuk line studies, ini ada line studiesnya. Lalu untuk time frame, oke di sini muncul ya. Jadi sudah muncul semuanya. Nah, di sini ada simbol. Di sini nanti kita akan bahas. Ya, kita skip dulu. Lalu selanjutnya ini market watch. Nah, di sini kita munculkan. Lalu di sini ada data window. Ya, ini nggak biasa saya gunakan. Kita close saja. Kalau misalnya teman-teman mau munculkan nggak apa-apa. Lalu selanjutnya di sini ada navigator. Di sini ada keterangan account. Lalu di sini ada indicators yang kostum ya, yang custom. Ini teman-teman tinggal lihat aja. Ini yang sudah diprogram ya. Oke. Lalu selanjutnya ada expert advisor.
atau robot trading ya. Nah, untuk selanjutnya kita pilih ini terminal. Ini ada terminal tradingnya, keterangan akun kita. Ini ada password, account history, news, alerts, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ini ada chat, ada full screen. Di full screen ini akan menampilkan charts yang full di layar ini. Nah, untuk selanjutnya kita pilih tools. Lalu di sini ada new order. Di sini ada simbol, di sini ada Euro USD, lalu ada volume atau lot 0,20. Di sini bisa kita pilih. Lalu jika tidak ada, kita bisa klik manual ya. Misalnya kita mau trading lot 0,15. Di sini ada stop loss-nya, lalu di sini ada take profit-nya. Tinggal kita atur aja. Lalu di sini ada market execution, lalu di sini ada pending order. Nah, di pending order ini ada 4 tipe, yaitu buy limit, sell limit, buy stop, dan sell stop. Nah, untuk pembahasan ini akan saya buat satu video, karena masih banyak yang perlu kita bahas di video ini. Jadi ini saya skip aja, jadi kita akan ubah menjadi market execution. Nah, di sini kita tinggal pilih mau sell maupun mau buy. Nah, di sini kita akan buy. Di sini sudah ada transaksi ya. Sekarang kita lihat chart Euro USD. Ini saya close kembali ya, saya ulang. Ini kita klik lalu kita drag. Nah, di sini muncul Euro USD. Nah, di sini sudah ada transaksi kita buy lot 0,15. Selanjutnya ini status bar sudah, chart bar, simbol ini market watch ya. Ini data window tadi yang sudah kita bahas. Ini bisa kita munculkan dan juga ada di sini. Jadi kalau misalnya kita mau menghilangkan navigatornya, tinggal kita klik. Kita mau memunculkan, tinggal kita klik. Demikian juga market watch-nya. Tinggal kita klik kalau kita mau hilangkan, atau kita klik lagi untuk menampilkan. Atau di sini juga bisa kita close. Ya, kalau kita mau memunculkan lagi, tinggal kita klik. Jadi cukup mudah ya. Saya harap teman-teman bisa memahaminya. Nah, selanjutnya ini ada full screen ya, sudah tadi ya. Oke, sekarang di insert ada indikator. Ini ada indikator bawaan daripada MT4-nya dan ada moving average. Untuk indikator yang termasuk dalam kategori trend, ini ada moving average. Misalnya kita mau menambahkan moving average 200, ini bisa kita ketik aja manual 200. Lalu untuk warnanya bisa kita rubah-rubah. Ini kita mau hijau ataupun kita mau warna merah. Nah, untuk ketebalan daripada indikator ini bisa kita rubah-rubah. Teman-teman tinggal menyesuaikannya. Kita klik OK. Nah, di sini muncul ya. Nah, untuk indikator ini bisa juga kita hapus. Misalnya di sini ada delete indikator, kita delete, hilang. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Masih di insert. Nah, di sini ada lens. Ya. Tadi sudah kita munculkan ya. Oke, sekarang bagian charts-nya. Di sini indikator listnya putih atau nggak bisa diklik karena memang nggak ada indikator di charts ini. Nah, untuk selanjutnya ini untuk objeknya. Objek ini adalah ketika kita menambahkan garis-garis atau kita sudah menggambar-gambar di charts ini. Ini memang nggak ada ya. Nanti kita akan coba. Oke, sekarang di bar chartnya, di candlestick, line chart di sini sudah ada. Tinggal kita sesuaikan kita mau bar chart, candlestick maupun line chart. Jadi karena saya biasa menggunakan candlestick, saya klik. Ya, kita bisa zoom. Ya. Ini kita bisa zoom. Ini kita mau merubah candlesticknya. Ini kita zoom out. Nah, di sini misalnya teman-teman mau menampilkan 4 layar sekaligus ya. Di sini kita pilih new chart, lalu kita pilih yang mau kita tambahkan Euro USD, lalu kita klik new chart lagi, USD-JPY, lalu HUSD. Jadi ini bisa kita gunakan untuk menampilkan semua 4 chart tadi yang sudah kita tambahkan. Ini muncul ya, muncul 4 chart. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bikin satu layar lagi, tinggal klik ini.
mau 4 layer lagi tinggal klik ini. Seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya ini ada scroll the chart. Ini ya, saya aktifkan, ini akan kembali ke harga sekarang. Jadi kita nggak bisa lihat sejarah pergerakan harga ini. Nah, jadi kalau misalnya kita nonaktifkan, ini kita bisa lihat sejarahnya. Kita bisa lihat pergerakan sebelumnya. Kalau misalnya kita mau kembali lagi ke pergerakan sekarang, kita klik aja, nah ini akan muncul. Nah, untuk selanjutnya ini ada shift. Kalau misalnya kita klik, ini untuk memberikan jarak antara garis ini dengan pergerakan sekarang. Nah, ini bisa lebih memudahkan kita, dan ini bisa kita rubah-rubah, tinggal kita sesuaikan, kita geser-geser di sini, kita klik ini, jadi mudah ya. Ini ada indikator, lalu di sini ada time frame, jadi ini nggak perlu kita pakai di sini sudah ada. 30, H1, H4, daily ada di sini. Jadi karena ini sudah muncul semua, jadi lebih memudahkan kita. Nah, untuk mempercantik chartnya, klik kanan bebas di layar ini, lalu ini ada sell limit. Nah, untuk ini trading, ini ada sell limit buy stop. Nah, jadi jarang saya gunakan ini. Ini untuk depth market, ini juga jarang saya gunakan, tapi jika teman-teman membutuhkannya, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini untuk one click trading, teman-teman bisa memunculkannya. Lalu kalau misalnya teman-teman tidak mau memunculkannya, tinggal klik lagi. Di sini juga bisa kita tampilkan, kalau kita mau hilangkan, tinggal kita klik kembali. Ya, tanda panah ini. Nah, ini untuk lotnya, kita bisa rubah, misalnya 0,01. Di sini untuk sell, ini untuk buy. Kalau misalnya teman-teman mau merubah pairnya, misalnya dari GBP/USD ke USD/JPY, ini bisa kita rubah langsung. Kita lanjutkan, di sini ada time frame, di sini udah ada ya. Ini nggak perlu kita gunakan lagi karena sulit kalau misalnya kita klik kanan dulu. Lalu ada template, nanti kita akan bahas, lalu refresh jika layar ini nge-lag. Lalu auto orange, lalu grid. Nah, ini grid ya. Ini muncul, lalu ini kita hilangkan. Lalu ini volume, ini muncul, kita bisa hilangkan. Lalu di sini ada zoom in, zoom out, di sini juga udah ada. Lalu save as picture. Jadi kita bisa menyimpan chart ini di komputer kita. Lalu di sini ada print, lalu di sini ada properties ya. Kita klik di sini, bisa kita rubah-rubah tampilan chartnya. Di sini ada warna backgroundnya, misalnya kita rubah ke putih ya. Jadi teman-teman bisa merubahnya sesuai dengan tampilan yang teman-teman mau. Ini untuk backgroundnya tadi, latar belakangnya ini menjadi putih ya, dari hitam menjadi putih. Lalu untuk foregroundnya ini adalah harga ya, kita mau bikin hitam aja. Oke, ini berubah menjadi hitam, harganya ini. Lalu untuk gridnya ini garis harganya ya. Ini coba kita bikin hitam juga. Jadi untuk bar up-nya misalnya kita mau pakai hijau, ini kita ikuti, lalu bar down-nya kita pakai merah. Ini untuk bar down-nya ini adalah candle turun, warna merah. Lalu untuk bull candle, ini bull candle ini maksudnya adalah isi daripada candlestick ini. Misalnya kita ikuti aja dari bar up tadi warna hijau. Nah, ini berubah jadi warna hijau. Untuk bear candle kita pakai yang merah. Nah, ini berubah jadi merah. Lalu ini common. Di sini ada yang bisa kita munculkan di chart. Untuk candlenya saya gunakan candlestick. Nah, jika teman-teman mau checklist, silakan sesuaikan yang teman-teman butuhkan. Lalu di sini kita klik OK. Nah, ini tampilan chart yang sudah kita setting. Nah, supaya ini pengaturan kita tidak hilang, kita klik kanan. Ya. Kita klik kanan, lalu di sini ada template tadi. Ya. Di sini ada save template, ini gunanya. Nah, ini juga ada di atas ini, save template. Ini untuk ini supaya tidak hilang chart yang sudah kita setting. Ya. Tinggal bikin namanya chart 4 misalnya.
Nah, jadi kita enter. Nah, jadi teman-teman klik ini misalnya template-nya mau pakai momentum. Nah, seperti ini. Untuk mengembalikannya seperti chart yang sudah kita setting, klik ini. Lalu tadi namanya chart 4 kan. Nah, tinggal pilih aja chart 4. Ini muncul. Nah, jadi nggak hilang. Karena kita sudah save template-nya. Jadi sampai di sini mudah-mudahan teman-teman sudah paham ya. Nah, untuk selanjutnya ini ada line studies tadi yang sudah kita tambahkan. Ini bisa kita gunakan ini untuk mengukur jarak antara harga ini ke harga ini. Ya. Jadi misalnya ini ada 14 bar. Ya. Ini ada 14 bar dan jarak antara harga ini ke harga ini bisa kita lihat. Nah, untuk garis ini ada periode bisa kita pakai. Lalu ada garis support atau garis trend bisa kita tambahkan. Lalu ada garis trend juga. Nah, di sini ada Fibonacci. Oke. Lalu kita bisa juga coret-coret. Kita klik icon A ini. Lalu kita tulis teksnya. Misalnya kita tulis buy. Untuk fontnya kita pilih Arial. Lalu untuk ukuran hurufnya kita pilih 14. Lalu untuk warnanya bisa kita sesuaikan di sini saya pilih warna hitam. Lalu ini ada pengaturan yang lain. Nah, ini kita klik OK aja. Ini ada tulisan OK. Nah, untuk mengcopy tulisan ini misalnya teman-teman mau butuh banyak nih. Tulisan banyak biar tidak susah. Teman-teman tinggal klik bagian tulisan ini sampai muncul tulisan text 3566 ini. Lalu Ctrl C di keyboardnya. Lalu klik. Ini akan bisa di copy. Lalu kalau misalnya mau copy lagi, tinggal klik Ctrl C lalu arahkan kemana yang mau kita tambahkan tulisan ini. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga sama. Ini kita bikin cell. Kita klik enter. Ini ada cell. Misalnya kita mau copy, Ctrl C lalu pindahkan kemana yang mau kita arahkan tulisan ini. Nah, di sini ada untuk penggambaran supply and demand. Ini kita bisa kasih gambar di sini. Jadi ini contoh ya. Nah, di sini ada time frame. Misalnya kita mau lihat M1, M5, ya, M15 dan bulanan. Nah, jadi kalau misalnya kita mau hapus indikator yang sudah kita pasang ini kita klik object list, lalu kita checklist, lalu kita delete. Kita delete semua. Oke, ini sudah hilang. Kembali seperti semula. Nah, untuk indikatornya ini bisa kita tambahkan. Kita klik insert, lalu ini indikator. Misalnya kita mau menggunakan moving average 200. Nah, ini ada style warnanya. Lalu kita bisa mempertebal. Kita klik OK. Nah, ini masih bisa kita modifikasi. Kita klik kanan di garis ini. Kita arahkan kursornya sampai muncul moving average keterangan indikator ini. Kita klik kanan, lalu kita delete kalau misalnya kita mau hapus. Nah, untuk pengaturannya kita klik ini. Misalnya kita mau merubahnya ke 100 moving average periode 100. Ya, kita klik OK. Ini sudah berubah menjadi moving average. Nah, kalau misalnya kita mau tambahkan lagi, tinggal kita klik insert, lalu indikator, lalu sini ada trends, kita klik moving average, kita bikin moving average periode 200 dengan warna biru misalnya. Kita klik OK.
Di sini ada 2 moving average. Nah, untuk indikator yang lain teman-teman tinggal cari di sini. Di sini banyak indikator yang disediakan MT4. Jadi di sini juga ada indikator custom. Teman-teman tinggal sesuaikan aja. Di sini ada MACD, RSI, stokastik, dan lain-lain. Nah, untuk tampilan chartnya saya ulangi. Kalau misalnya teman-teman mau bikin 4 layar, teman-teman tinggal klik window, lalu pilih model chartnya. Nah, di sini model chartnya ada 4. Nah, kita bisa lihat 4 chartnya, dan di sini juga bisa kita ganti-ganti. Misalnya kita di sini mau lihat USD JPY. Ini kita seperti tadi, kita klik lalu drag, kita bawa ke layar yang mau kita ganti. Oke, di sini muncul ya USD JPY. Jadi kalau misalnya kita mau kembali lagi, kita klik ini. Nah, kita mau munculkan one click trading tadi, di sini bisa kita sell. Ini mau saya contohkan, kita klik sell. Di sini bertambah ya. Lagi saya contohkan, kalau misalnya kita mau melakukan trading di sini, kita atur lotnya, misalnya kita mau 0,05, lalu kita sell. Nah, di sini sudah muncul. Di sini simbol tadi ya, kalau misalnya teman-teman mau menambahkan pair yang mau teman-teman tradingkan, ini tinggal klik ini, klik tambah ini, lalu misalnya teman-teman mau menampilkan di market watch-nya TNH JPY, tinggal klik terlebih dahulu lalu show. Demikian juga misalnya mau lihat di CFD, lalu mau trading HTI USD, tinggal klik lalu stop. Kita close. Di sini akan muncul. Di sini CNH JPY lalu HTI USD. Oke, jadi ini yang belum kita bahas tadi strategi tester. Ya, di sini tadi expert advisor. Ini kita tes indikator kita. Keep dulu. Jika masih ada yang belum saya jelaskan di bagaimana cara menggunakan MT4 ini di PC, teman-teman bisa komentar di bawah. Jika saya bisa menjawabnya dalam sebuah komentar, akan saya jawab, tapi jika tidak, akan saya buatkan videonya jika memang masih banyak yang belum sempat saya jelaskan di sini. Nah, yang mau saya tambahkan di sini, misalnya kita pasang trend line, ini trend line-nya. Nah, ini nggak bermasalah. Nah, yang jadi masalah ketika kita baru mendownload, ini pengaturannya di parameters, ini ray-nya dicentang. Ya, kalau misalnya kita centang ray, ini tidak akan terbatas ya. Ya, tidak terbatas trend line ini. Nah, jadi kalau misalnya kita mau membatasinya, kita klik kanan, kita arahkan kursor dulu di sini, lalu kita klik kanan, lalu kita klik trend line properties, lalu dari common ke parameter, lalu ray ini kita no checklist, lalu kita klik OK. Nah, kembali seperti ini ya. Jadi ini lebih memudahkan kita. Nah, setelah itu kita bisa mengurangi maupun menambahkan tools di atas ini. Misalnya kita klik kanan di bagian ini. Ini ada customize. Kita klik. Nah, di sini yang belum kita tambahkan step by step. Ya. Kalau misalnya kita mau menambahkan, kita klik di bagian step by step ini, lalu kita install. Nah, di sini bertambah ya. Lalu kita close. Tadi di bagian sini kita lihat kalau misalnya bertambah, kita close. Nah, di sini bertambah ya. Step by step. Nah, demikian juga di sini kita klik kanan di mana aja, di sembarang, yang penting di kolom ini. Ya, kita klik, lalu kita klik custom. Lalu di sini kita lihat yang belum ditambahkan, dan di sini sudah ada yang ditambah. Ya, kalau misalnya kita mau mengurangi, kita remove yang ellipse ini, remove, hilang ya. Ya, hilang juga di sini. Lalu kalau misalnya kita mau menambahkan triangle, kita klik,
lalu kita insert. Di sini bertambah ya. Nah, di sini saya tambahkan untuk cara setting stop loss-nya dan take profit. Kita pilih pair yang sudah kita tradingkan tadi, misalnya di sini ETH/USD. Lalu kita arahkan kursor kita di bagian transaksi, lalu kita drag. Misalnya kita mau setting stop loss-nya, kita drag lalu kita tarik ke bawah. Nah, di close. Nah, demikian juga take profit, kita klik lalu kita drag dan kita tarik ke atas, kita lepaskan take profit. Nah, di sini juga ada keterangan jika profit menjadi $494. Nah, kalau misalnya kita mau setting secara manual, kita klik kanan di bagian terminal trading sesuai dengan yang mau kita ubah, lalu kita klik modify or delete. Lalu di sini kita bisa setting stop loss-nya dan take profit. Mungkin sekian daripada video kali ini, semoga bermanfaat. Salam profit.